Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Hasanah. Saya dari kelompok 13. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi kami yang berjudul Hakikat Perkembangan Anak Usia Dini menurut Ahli dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hakikat perkembangan anak usia dini, setiap anak bersifat unik. Tidak ada dua anak yang sama sekalipun kembar siam. Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda, memiliki kelebihan, bakat, dan minat sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap anak tidak sama. Ada yang sangat cerdas, ada yang biasa saja, ada yang kurang cerdas. Pelaku anak juga beragam, demikian pula lenggam belajarnya. Anak usia dini juga sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental yang sangat pasti. Sel-sel tubuh anak tumbuh dan berkembang amat pesat. Makanan bergizi dan seimbang serta stimulasi pikiran sangat diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Selain pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan moral termasuk kepribadian, watak, dan akhlak, sosial, emosional, intelektual, dan bahasa juga berlangsung amat pesat. Pola perkembangan anak ada 4. Yang pertama perkembangan fisik, kedua perkembangan sosial, ketiga perkembangan emosional, dan yang keempat perkembangan intelektual. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Dalam masa ini, anak sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dari segala aspek perkembangannya. Samsul Muchtar mengungkapkan tentang karakteristik anak usia dini sebagai berikut. Anak usia 4-5 tahun, gerakan lebih terkoordinasi, senang bermain dengan kata, dapat duduk diam dan menyelesaikan tugas dengan hati-hati, dapat mengurus diri sendiri, sudah dapat membedakan satu dengan banyak. Anak usia 5-6 tahun, gerakan lebih terkontrol, perkembangan bahasa sudah cukup baik, dapat bermain dan berkawan, peka terhadap situasi sosial, mengetahui perbedaan kelamin dan status, dapat berhitung 1-10. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentan usia 0-8 tahun. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentan perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional, sikap dan perilaku serta beragama, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Contohnya, ketika menyelenggarakan lembaga pendidikan seperti kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, atau lembaga PAUD yang berbasis pada kebutuhan anak. Istilah pendidik pada hakikatnya terkait sangat erat dengan istilah guru secara umum sebagai berikut. 1. Orang yang memiliki karisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Yang kedua, orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing anak. Yang ketiga, orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas. Yang keempat, suatu jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 40 Ayat 2, dinyatakan bahwa kewajiban pendidik adalah 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pematerian dari Wahidatul Hasanah tadi. Agar dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, maka pendidikan harus memiliki sejumlah kompetensi. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidik anak usia dini meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Adapun dari National Association for the Education of Young Children atau NAEYC, yaitu asosiasi para pendidik anak yang berpusat di Amerika, mendefinisikan rentang usia anak usia dini berdasarkan perkembangan hasil penelitian di bidang psikologi perkembangan anak yang mengindikasikan bahwa terdapat pola umum yang dapat diprediksi menyangkut perkembangan yang terjadi selama 8 tahun pertama kehidupan anak. NAEYC membagi anak usia dini menjadi 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, dan 6 sampai 8 tahun. Menurut definisi, anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, beberapa ahli pendidikan anak usia dini mengategorikan anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, kelompok bayi berada pada usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, kelompok awal berjalan berada pada rentang usia 1 sampai 3 tahun. Dan yang ketiga, kelompok prasekolah berada pada rentang usia 3 sampai 4 tahun. Yang keempat, kelompok usia sekolah atau kelas awal SD berada pada rentang usia 5 sampai 6 tahun. Dan yang terakhir itu ada kelompok usia sekolah atau kelas lanjut SD berada pada rentang usia 7 sampai 8 tahun. Adapun anak usia dini yang unik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga, anak bersifat unik. Yang keempat, anak memiliki imajinasi dan fantasi. Dan yang terakhir itu ada anak memiliki daya konsentrasi pendek. Kemudian aspek-aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain saling terkait erat. Perkembangan dalam satu ranah berpengaruh dan dipengaruhi oleh perkembangan dalam ranah-ranah yang lain. Perkembangan dalam satu ranah dapat membatasi atau mendukung perkembangan yang lain. Adapun contohnya yaitu keterampilan intelektual akan mempengaruhi keterampilan bahasa anak. Begitu juga keterampilan bahasa dapat mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Implikasi dari fenomena ini adalah bahwa para pendidik sebaiknya menggunakan jalinan keterkaitan ini dalam cara-cara yang dapat membantu anak perkembangan secara optimal. Kemudian pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini jalur formal itu ialah berbentuk taman kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal atau RA dan bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, pendidikan anak usia dini jalur non-formal berbentuk kelompok 9 bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA. Sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan seperti bina keluarga, balita, dan posyandu. Yang terintegrasi PAUD atau yang kita kenal dengan satuan PAUD sejenis atau SPS. Manfaat media pendidikan dalam proses pembelajaran siswa antara lain: yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran menjadi lebih jelas maknanya. Dan yang ketiga, metode pengajar lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan. Yang terakhir, itu ada siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak saja mendengar uraian guru tetapi juga melakukan aktivitas seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan.
Adapun menurut Takdirawatun Musfiroh menyatakan bahwa untuk mengetahui capaian menggambar ataupun menulis dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus sediakan kertas dan alat tulis gambar atau gambar di sekitar anak. Ajak anak untuk menggambar. Yang kedua, perhatikan proses dan hasil coretan anak dan tanyakan apa yang anak buat. Lakukan tanya jawab dan pancing anak untuk menyatakan apa saja yang dibuatnya. Dan yang ketiga, itu setelah selesai menggambar, mintalah anak untuk memaparkan dan menjelaskan gambar yang dibuatnya. Oke, baiklah, sekian, terima kasih penyampaian materi dari kelompok 13. Saya sebagai pemateri terakhir mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.